Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah, ingin mempresentasikan makalah pengantar akuntansi yang telah kami buat untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Haryati SE MBA, yang saya hormati. Makalah yang kami buat ini tentang laporan keuangan perusahaan jasa, dan saya mengambil tentang perusahaan laundry atau usaha-usaha laundry. Dalam penyusunan makalah ini dibentuk oleh 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rifki Syafitra, dan teman-teman saya Dwi Yumiarsi, M. Iqbal Al-Fateh, Salsabila Nadine Safa. Di slide kedua ini kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Secara bahasa, istilah akuntansi berasal dari kata dalam bahasa Inggris accounting, yang artinya menghitung. Secara istilah, akuntansi mempunyai makna sebagai suatu metodologi dan kumpulan pengetahuan mengenai sistem informasi dari unit-unit ekonomi menyangkut proses pelaksanaan pembukuan. Dalam pengertian luas, meliputi proses pencatatan pembukuan, penggolongan akun, penyusunan akuntansi, serta pelaporan transaksi keuangan. Kesimpulannya, disiplin ilmu dan praktik sistematis yang berfungsi sebagai sistem informasi utama untuk setiap bagian ekonomi. Inti dari prosesnya adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengistisoran transaksi keuangan. Seluruh metodologi ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum. Tujuannya lebih dari pembukuan. Akuntansi juga harus mengukur dan menyampaikan hasil aktivitas ekonomi melalui laporan keuangan yang jujur dan dapat diandalkan. Selanjutnya, data ini digunakan untuk menilai kondisi entitas dan memberi semua pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, manajemen, dan lain-lain landasan logis untuk membuat keputusan ekonomi yang penting. Baik, slide selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut persamaan neraca, adalah fondasi dari sistem pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah seluruh harta kekayaan suatu perusahaan harus selalu seimbang dengan sumber pendanaan untuk memperoleh harta tersebut, yaitu kewajiban dan ekuitas. Persamaan dasar akuntansi dirumuskan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ekuitas adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan untuk mendatangkan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh, kas, piutang, dan peralatan. Kewajiban ialah utang perusahaan kepada pihak luar yang harus dilunasi di masa depan. Ekuitas atau modal adalah hak sisa pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Selanjutnya yaitu saldo normal pada setiap akun. Saldo normal akun ini merupakan konsep yang mendasari kecenderungan alami suatu akun untuk mengalami peningkatan dan juga penurunan nilai dalam transaksi keuangan. Konsep ini juga mengatur pencatatan keuangan, yang mana dia ingin memastikan agar setiap transaksi ini tercatat dengan tepat sesuai dengan kecenderungan alami dari setiap jenis akun. Kemudian di sini kita dapat melihat mengenai posisi saldo normal pada setiap akun utama. Yang pertama, posisi saldo normal pada aset, yang mana di sini posisi saldo aset ini akan bertambah jika posisi tersebut berada pada debit. Kemudian sebaliknya, jika posisi saldo aset ini berada pada kredit, maka dia akan menunjukkan pengurangan. Kemudian yang kedua mengenai liabilitas ataupun kewajiban, yang mana posisi saldo kewajiban ini akan bertambah jika posisi tersebut berada pada kredit. Kemudian sebaliknya, posisi kewajiban akan berkurang jika berada pada debit. Kemudian ekuitas, yang mana posisi saldo pada ekuitas menunjukkan bertambah jika posisi tersebut berada pada kredit. Kemudian akan berkurang jika posisi saldo ekuitas ini berada pada debit. Kemudian mengenai pendapatan, posisi saldo pendapatan di sini akan bertambah jika posisi tersebut berada pada kredit. Kemudian akan berkurang jika posisi saldo pendapatan di sini berada pada posisi debit. Kemudian mengenai beban atau expense di sini, posisi saldo normalnya akan bertambah jika posisi tersebut berada pada debit. Kemudian posisi saldo beban di sini akan berkurang jika posisi tersebut berada pada kredit. Dan kemudian pendapatan dan beban ini merupakan bagian dari ekuitas yang akan memengaruhi saldo laba rugi, yang mana pendapatan
ini akan meningkatkan ekuitas jika posisi tersebut berada pada kredit, dan juga beban yang mana dia akan mengurangi ekuitas secara debit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akun perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan bisnis yang menjual layanan atau jasa, bukan produk fisik. Fokus utama perusahaan ini adalah menyediakan nilai tambah melalui keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, serta menghasilkan pendapatan dari layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dalam perusahaan jasa terdapat 5 akun besar, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Di dalam akun aset terdiri dari akun kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Yang kedua ada akun kewajiban, yang terdiri dari akun utang usaha, utang gaji, dan pendapatan yang diterima di muka. Yang ketiga ada akun ekuitas, yang terdiri dari akun modal pemilik, prive atau dividen. Yang keempat, ada akun pendapatan, yang terdiri dari akun pendapatan jasa. Dan yang kelima, ada akun beban, yang terdiri dari akun beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, beban sewa, dan beban iklan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Gambar ini merupakan gambar dari siklus akuntansi. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan utama dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama, analisis dan identifikasi transaksi. Mengidentifikasi bukti transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap akun debit atau kredit. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal atau penjurnalan. Mencatat transaksi secara kronologis dalam jurnal umum dengan menggunakan sistem double entry. Yang ketiga, pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Memindahkan atau mengelompokkan saldo dari jurnal ke akun-akun yang sesuai di buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian. Membuat daftar saldo akun di buku besar untuk memastikan kesamaan total kredit dan total debit. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Mencatat transaksi yang belum dicatat atau telah terjadi tetapi belum diakui di akhir periode, seperti beban yang masih harus dibayar atau pendapatan diterima di muka. Yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian atau kertas kerja. Membuat daftar saldo setelah penyesuaian untuk memvalidasi angka-angka yang akan masuk ke laporan keuangan. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Menyajikan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca, laporan posisi keuangan. Yang ke-8, pembuatan jurnal penutup. Menutup akun nominal, pendapatan dan beban, dan drive ke akun ikhtisar laba atau rugi, lalu menutup saldo ikhtisar laba atau rugi ke akun modal, sehingga akun nominal bersaldo 0. Yang ke-9, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, untuk memverifikasi bahwa hanya akun real, aset, liabilitas, dan modal yang memiliki saldo. Selanjutnya adalah profil perusahaan Fitrah Laundry. Kita bergerak di bidang usaha jasa pencucian pakaian dan tekstil. Jenis perusahaan kita adalah perusahaan jasa, tidak menghasilkan barang fisik tetapi memberikan layanan. Fitrah Laundry berada di Jalan Aja yang penting senang nomor 12, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Enjoy di Greenland. Nomor telepon kami ialah 081234567890. Email usaha tidak pernah mengkhianati hasil, gmail.com. Layanan yang ditawarkan ialah pencucian pakaian, pengeringan, dan penyetrikaan perawatan pakaian dan tekstil. Mungkin banyak juga seperti barang-barang yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada transaksi selama bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Pada tanggal 1, pemilik menginvestasikan uang tunai ke dalam bisnis sebesar 10 juta secara tunai. Selanjutnya membeli peralatan laundry secara tunai sebesar 4 juta. Pada tanggal 2, membayar sewa bulan pertama secara tunai sebesar 1.500.000. Pada tanggal 3, membeli perlengkapan deterjen, pewangi, dan lain-lain sebesar 500.000 secara tunai. Pada tanggal 4, menyediakan layanan laundry secara tunai sebesar 1,2 juta. Pada tanggal 5, menyediakan layanan laundry secara kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 6, membayar beban gaji secara tunai sebesar 600.000.
Pada tanggal 7, pemilik menarik uang tunai untuk penggunaan pribadi atau PRIV sebanyak 200.000. Pada tanggal 8, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 9, membayar utilitas secara tunai sebesar 120.000. Pada tanggal 10, menerima uang tunai dari piutang secara tunai sebesar 500.000. Pada tanggal 11, membayar kredito secara tunai sebesar 200.000. Pada tanggal 12, membeli perlengkapan kredit secara kredit sebesar 250.000. Pada tanggal 13, menyediakan layanan binatu secara tunai sebesar 900.000. Pada tanggal 14, membayar iklan secara tunai sebesar 150.000. Pada tanggal 15, pemilik menginvestasikan uang tunai tambahan sebanyak 500.000. Pada tanggal 16, membayar gaji secara tunai sebesar 650.000. Pada tanggal 17, menyediakan layanan binatu secara kredit sebesar 700.000. Pada tanggal 18, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 200.000. Pada tanggal 19, membayar tagihan utilitas tunai sebesar 130.000. Pada tanggal 20, menerima cash dari piutang sebesar 700.000. Pada tanggal 21, membayar kreditor untuk peralatan secara kredit sebesar 250.000. Pada tanggal 22, menyediakan layanan binatu secara tunai sebesar 1,1 juta. Pada tanggal 23, membayar pemeliharaan berbayar secara tunai 100.000. Pada tanggal 24, penyusutan bulanan pada peralatan 200.000. Pada tanggal 25, menyediakan layanan binatu secara kredit sebesar 600.000. Pada tanggal 26, membayar beban gaji secara tunai sebesar 600.000. Pada tanggal 27, memberi perlengkapan secara tunai sebesar 150.000. Pada tanggal 29, pemilik menarik uang tunai sebesar 300.000. Pada tanggal 30, menyediakan layanan binatu secara tunai sebesar 1,3 juta. Selanjutnya, laporan keuangan general umum. Pada tanggal 1, pemilik menginvestasikan uang tunai ke dalam bisnis sebesar 10 juta secara tunai. Maka cash akan bertambah dan share capital juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 1 juga membeli peralatan laundry secara tunai sebesar 4 juta. Maka debit equipment akan bertambah di debit dan cash akan berkurang di kredit. Pada tanggal 2, membayar sewa bulan pertama secara tunai sebesar 1,5 juta. Maka rent expense akan bertambah di kredit, di debit, dan cash akan berkurang di kredit. Pada tanggal 3, membeli perlengkapan deterjen, pewangi dan lain-lain sebesar 500.000. Maka supplies akan bertambah di debit dan cash akan berkurang di kredit. Pada tanggal 4, menyediakan layanan laundry secara tunai sebesar 1,2. Maka kas akan bertambah di debit dan service revenue juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 5, menyediakan layanan laundry secara kredit sebesar 800.000. Maka di sini akun receivable-nya akan bertambah di debit dan revenue-nya juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 6, membayar beban gaji secara tunai sebesar 600.000. Maka share segmen akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Pada tanggal 7, pemilik menarik uang tunai untuk penggunaan pribadi PRIV sebesar 200.000. Maka di sini PRIV bertambah 200.000 di debit dan kasnya akan berkurang di kredit. Pada tanggal 8, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 300.000. Maka supplies akan bertambah di debit dan akun karena secara kredit, maka akun payable juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 9, membayar utilitas secara tunai sebesar 120.000. Maka utilitas expense akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit.
Pada tanggal 10 menerima uang tunai dari piutang secara tunai sebesar 500.000. Maka account receivable akan bertambah di debit. Account receivable akan bertambah, cash akan bertambah di debit, dan account receivable juga akan bertambah di kredit. Tanggal 11 membayar kreditor sebesar 200.000. Maka account payable akan berkurang di debit dan cash akan berkurang di kredit. Pada tanggal 12 membeli peralatan secara kredit sebesar 250.000. Maka di sini equipment akan bertambah di debit dan account payable juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 13 menyediakan layanan Binato secara tunai 900.000. Maka di sini kas akan bertambah di debit dan service revenue juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 14 membayar iklan secara tunai sebesar 150.000. Maka advertising expense-nya itu akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Pada tanggal 15 pemilik menginvestasikan uang tunai tambahan 500.000, maka kas akan bertambah di debit dan share capital juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 16 membayar gaji secara tunai sebesar 150.000. Maka di sini salary expense-nya akan bertambah di debit dan kasnya akan berkurang di kredit. Pada tanggal 17 menyediakan layanan Binato secara kredit sebesar 700.000. Maka account receivable-nya akan bertambah di debit dan revenue juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 18 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 200.000. Maka supplies akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Pada tanggal 19 membayar tagihan utilitas tunai sebesar 130.000. Maka utilitas expense akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Pada tanggal 20 menerima kas dari piutang sebesar pada tanggal 20 menerima kas dari piutang sebesar 700.000. Maka account receivable-nya, maka kas akan bertambah di debit dan account receivable-nya akan berkurang di kredit. Pada tanggal 21 membayar kreditor untuk peralatan secara kredit sebesar 250.000. Maka account payable-nya akan berkurang di debit dan kasnya akan berkurang juga di kredit. Pada tanggal 22 menyediakan layanan Binato secara tunai sebesar 1,1 juta. Maka kas akan bertambah di debit dan service revenue juga akan tambah di kredit sebesar 1,1 juta. Pada tanggal 23 membayar pemeliharaan berbayar secara tunai sebesar 100.000. Maka maintenance expense-nya akan bertambah di debit dan kasnya akan berkurang di kredit. Pada tanggal 24 penyusutan bulanan. Pada tanggal 24 penyusutan bulanan pada peralatan sebesar 200.000. Maka depreciation expense-nya itu
akan bertambah di debit, dan accumulated expression-nya itu akan bertambah juga di kredit. Pada tanggal 25 menyediakan layanan Binato secara kredit sebesar 600.000. Maka akun receivable-nya akan bertambah dan di debit, dan service revenue juga akan bertambah di kredit. Pada tanggal 26 membayar beban gaji secara tunai sebesar 600.000. Maka di sini status expense-nya akan bertambah di debit dan kas-nya akan berkurang di kredit. Pada tanggal 27 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 150.000. Maka supply akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Tanggal 29 pemilik menarik uang tunai sebesar 300.000. Maka di sini price bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Dan yang terakhir pada tanggal 30 menyediakan layanan Binato secara tunai sebesar 1,3 juta. Maka kas akan bertambah di debit dan akan bertambah juga service revenue-nya di kredit. Selanjutnya, pembahasan mengenai buku besar PT Fitrah Laundry periode Mei 2025. Pertama, ada akun cash dengan nomor referensi 111 diperoleh debit sebesar 6.550.000. Selanjutnya, ada akun receivable dengan saldo akhir di debit sebesar 900.000. Ada akun supplies di debit sebesar 1.150.000 dan akun equipment dengan saldo akhir 4.250.000 di debit. Selanjutnya, ada akun accumulated depreciation equipment dengan saldo akhir di kredit sebesar 200.000. Kemudian ada akun payable dengan saldo akhir di kredit sebesar 100.000. Kemudian ada akun share capital atau modal dengan saldo akhir 10.500.000. Kemudian ada akun dividen dengan saldo akhir di debit sebesar 500.000. Kemudian ada akun service revenue atau pendapatan jasa dengan saldo akhir di debit sebesar 6.600.000. Kemudian ada rent expense dengan saldo akhir di debit sebesar 1.500.000. Kemudian ada akun salaries expense dengan saldo akhir di debit sebesar 1.850.000. Kemudian, ada akun utilities expense dengan saldo akhir di debit sebesar 250.000. Lalu ada akun advertising expense dengan saldo akhir di debit sebesar 150.000. Kemudian ada akun maintenance expense dengan saldo akhir di debit sebesar 100.000. Kemudian ada akun depreciation expense dengan saldo akhir di debit sebesar 200.000. Selanjutnya, pembahasan tentang trial balance PT Fitrah Laundry periode Mei 2025. Di sini ada akun cash dimasukkan ke dalam debit dari buku besar sebesar 6.550.000. Kemudian ada akun receivable di debit sebesar 900.000. Kemudian ada supplies di debit sebesar 1.150.000. Kemudian ada akun equipment sebesar 4.250.000 di debit. Kemudian ada accumulated depreciation equipment sebesar 200.000 di kredit. Kemudian ada akun payable sebesar 100.000 di kredit. Kemudian ada akun share capital sebesar 10.500.000 di kredit. Kemudian ada akun dividen sebesar 500.000 di debit. Kemudian ada akun service revenue sebesar 6.600.000 di kredit. Kemudian ada rent expense sebesar 1.500.000 di debit.
Kemudian ada salaries expense 1.850.000 di debit. Kemudian ada akun utilities expense sebesar 250.000 di debit. Kemudian ada akun advertising expense sebesar 150.000 di debit. Kemudian ada akun maintenance expense sebesar 100.000 di debit. Kemudian ada akun depreciation expense sebesar 200.000 di debit. Kemudian saldo akhir trial balance-nya ada di 17.400.000 dan ini balance. Selanjutnya, pembahasan tentang adjustment entries atau jurnal penyesuaian PT Fitrah Laundry di akhir periode Mei 2025 atau tanggal 31 Mei 2025. Di sini ada supplies expense sebesar 1.100.000 di debit, supplies di kredit sebesar 1.100.000. Kemudian ada salaries expense di debit sebesar 300.000, salaries payable di kredit sebesar 300.000. Kemudian ada utilities expense di debit sebesar 150.000 dan utilities payable di kredit sebesar 150.000. Kemudian ada depreciation expense di debit sebesar 75.000, kemudian ada accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 75.000, kemudian ada service revenue di debit sebesar 100.000, dan unearned service revenue di kredit sebesar 100.000. Kemudian ada akun receivable di debit sebesar 250.000 dan service revenue di kredit sebesar 250.000. Selanjutnya, tentang adjusted trial balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan PT Fitrah Laundry di akhir periode Mei 2025. Di sini ada akun cash di debit sebesar 6.550.000, akun receivable di debit sebesar 1.150.000, supplies di debit sebesar 50.000, equipment di debit sebesar 4.250.000. Kemudian ada akun accumulated depreciation equipment sebesar 275.000 di kredit, ada akun payable 100.000 di kredit, ada share capital sebesar 10.500.000 di kredit, ada akun dividen sebesar 500.000 di debit, kemudian ada service revenue 6.750.000 di kredit. Kemudian ada rent expense sebesar 1.500.000 di debit, kemudian ada salaries expense 2.150.000 di debit, kemudian ada utilities expense sebesar 400.000 di debit, kemudian ada advertising expense di debit sebesar 150.000, kemudian ada maintenance expense sebesar 100.000 di debit. Kemudian ada akun depreciation expense sebesar 275.000 di debit. Kemudian ada akun supplies expense sebesar 1.100.000 di debit. Kemudian ada akun salaries payable sebesar 300.000 di kredit, kemudian ada akun utilities payable sebesar 150.000 di kredit, kemudian ada unearned service revenue sebesar 100.000 di kredit. Kemudian saldo akhir dari adjusting trial balance adalah 18.175.000 dan ini balance. Baik, selanjutnya yaitu adanya buku besar setelah penyesuaian. Di sini ada account receivable dengan ref 112 dengan saldo akhir sebesar Rp1.150.000 pada debit. Kemudian supplies dengan ref 113 dengan saldo akhir setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp50.000 secara debit. Kemudian accumulated depreciation equipment dengan ref 123 dengan saldo akhir setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp275.000 pada kredit. Kemudian unearned service revenue dengan ref 202 dengan saldo akhir sebesar Rp100.000 pada kredit. Kemudian salaries payable dengan ref 203 sebesar Rp300.000 pada kredit. Kemudian utilities payable dengan ref 204 dengan saldo akhir sebesar Rp150.000 pada kredit. Kemudian buku besar setelah penyesuaian lainnya yaitu ada pada service revenue dengan ref 411 dengan saldo akhir sebesar Rp6.750.000 secara debit.
Kemudian ada salaries expense dengan ref 511. Di sini saldo akhirnya sebesar Rp2.150.000 secara debit. Kemudian ada utilities expense dengan ref 512 dengan saldo akhir setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp400.000 pada debit. Kemudian depreciation expense dengan ref 515 dengan saldo akhir setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp275.000 secara debit. Kemudian supplies expense dengan ref 516 dengan saldo akhir sebesar Rp1.100.000 pada debit. Selanjutnya yaitu laporan keuangan pada PT Fitras Laundry, yang mana di sini ada income statement atau laporan laba rugi. Di sini ada service revenue dengan kredit sebesar Rp6.750.000. Kemudian ada rent expense pada debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian salaries expense Rp2.150.000. Utilities expense sebesar Rp400.000. Advertising expense sebesar Rp150.000. Maintenance expense sebesar Rp100.000. Depreciation expense sebesar Rp275.000. Kemudian supplies expense Rp1.100.000. Maka di sini menunjukkan bahwa total debit sebesar Rp5.675.000. Kemudian total kreditnya yaitu Rp6.750.000. Di sini menghasilkan rugi bersih sebesar Rp1.075.000. Kemudian lanjut pada retained earnings atau laporan laba ditahan. Di sini saldo awal menunjukkan 0, kemudian pada rugi bersih sebesar Rp1.075.000 pada kredit, kemudian dividennya juga 0, maka laporan laba ditahan akhirnya sebesar Rp1.075.000. Kemudian laporan posisi keuangan atau statement of financial position dengan total aset sebesar Rp11.725.000. Kemudian liabilitas dengan total sebesar Rp650.000 dan juga ekuitas dengan total sebesar Rp11.075.000. Maka di sini total liabilitas dan juga ekuitas sebesar Rp11.725.000. Yang di sini menunjukkan bahwa aset dan juga liabilitas serta ekuitas di sini menunjukkan keseimbangan. Selanjutnya di sini ada jurnal penutup. Yang pertama ada service revenue. Taruhnya di debit yaitu Rp6.550.000. Selanjutnya ada income summary di kredit Rp6.550.000. Selanjutnya ada juga income summary di debit Rp5.575.000. Selanjutnya salaries expense di kredit Rp2.150.000. Ada utilities expense di kredit Rp400.000. Selanjutnya ada additional expense di kredit Rp150.000. Lalu depreciation expense di kredit Rp275.000. Selanjutnya ada supplies expense di kredit Rp1.100.000. Lalu ada rent expense di kredit juga Rp1.500.000. Selanjutnya ada income summary di debit Rp1.075.000, retained earning di kredit Rp1.075.000. Lalu retained earning-nya yang terakhir debitnya 0, dividends-nya di kreditnya 0. Selanjutnya kita ada post closing trial balance. Yang pertama, akun details-nya cash di debit Rp6.550.000. Akun receivable-nya di debit Rp1.150.000. Yang ketiga ada supplies di debit Rp50.000. Yang keempat ada equipment di debit Rp4.250.000. Selanjutnya ada akun payable di kredit Rp100.000. Unit service revenue Rp100.000. Share kapitalnya di kredit Rp10.500.000. Selanjutnya nomor 8 ada ACM depreciation equipment di kredit Rp275.000. Selanjutnya ada salaries expense di kredit Rp300.000. Lanjut price di debitnya Rp500.000. Selanjutnya retained earning Rp1.075.000. Yang terakhir ada utilities payable Rp150.000. Jadi total debitnya di post closing trial balance itu Rp12.500.000 dan kreditnya Rp12.500.000 yang berarti balance.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang worksheet. Eh, Pertama, di sini ada trial balance yang saldonya di debit itu 17.400.000, di kreditnya juga 17.400.000, dan keduanya balance. Yang kedua, ada adjustment entries, debitnya totalnya 1.975 dan kreditnya juga 1.975 yang berarti balance. Yang ketiga di sini ada adjusted real balance, total debitnya 18.175.000 dan kreditnya juga 18.175.000 yang artinya balance. Lalu ada income statement, hasil totalnya itu 1.075.000 dan terakhir ada financial position. Total dari debit dan kreditnya itu juga 1.075.000 yang berarti keduanya itu balance. Selanjutnya ialah kesimpulan. Akuntansi perusahaan jasa adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan pendapatan dari penyediaan layanan, bukan dari penjualan barang. Fokus utamanya adalah pada pencatatan transaksi seperti pendapatan, jasa, biaya operasional, beban tenaga kerja, dan penggunaan aset. Untuk mendukung kegiatan layanan, prosesnya meliputi pencatatan, penggolongan, pengistisaran, hingga pelaporan dalam bentuk laporan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Secara keseluruhan, akuntansi perusahaan jasa bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang akurat agar manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat, menilai kinerja usaha, serta memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada pemilik, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Ta'ala, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.